Perkenalkan, nama saya Iva Nurusdiana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2022. Program studi Pendidikan Ekonomi LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya merupakan guru ekonomi di MAN 1 Blitar. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran pada kelas 10 dengan materi sistem ekonomi. Topik menganalisis karakteristik sistem ekonomi, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkan pembelajaran ekonomi di PS1. Kita akan membahas materi tentang sistem ekonomi. Jadi sebelum masuk ke materi, saya akan mengecek dulu kesiapan kalian, apakah buku-bukunya sudah ada, terus kemudian HP-nya juga sudah dibawa atau di-on-kan, karena nanti kita pembelajarannya tidak hanya secara langsung, tapi juga melalui e-learning juga. Nah, kemudian yang kedua, apakah hari ini sudah masuk semuanya? Ada yang izin? Nggak ada ya, alhamdulillah. Berarti semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, alhamdulillah. Kemudian saya ingin menjelaskan dulu tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi materi ini masih berkaitan dengan materi yang kita bahas minggu sebelumnya, yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu ada apa saja? Masalah ekonomi. Alhamdulillah masih ingat dengan pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian kali ini akan kita lakukan dengan diskusi kelompok dan juga penugasan mandiri. Untuk diskusi kelompoknya nanti penilaian dilakukan melalui keaktifan, kerjasama kelompok, dan kerjasama. Ya. Terus kemudian yang tugas individu nanti bisa dikerjakan melalui e-learning di bagian kuis. Nanti silakan harus dikerjakan hari ini dan paling lambat dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Nah, sekarang manfaatnya. Kira-kira manfaat apa yang bisa kita ambil dari mempelajari materi sistem ekonomi? Manfaatnya apa? Kita bisa tahu apa? Dengan mempelajari sistem ekonomi itu kita akan tahu bahwa kira-kira apa? Tiap hari kita kan melakukan kegiatan ekonomi ya. Jadi dalam melakukan kegiatan ekonomi itu kita pasti menyesuaikan dengan sistem ekonomi yang berlaku di mana kita berada atau di mana kita tinggal. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa mengontrol kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Sesuai apa belum dengan sistem ekonomi yang berlaku. Kemudian yang ketiga, kita bisa menciptakan peluang dengan mengetahui sistem ekonomi yang ada. Contohnya, misalkan kalian mau membuka usaha dalam bidang transportasi. Nah, mau mendirikan perusahaan kereta api. Kira-kira kalau di negara kita bisa nggak kita mendirikan perusahaan kereta api? Alasannya karena iya, karena kereta api di Indonesia itu sudah dimonopoli oleh siapa? Pemerintah, betul. Tunjukkan beberapa gambar yang berkaitan dengan materi. Silahkan disimak. Nah, ini judulnya kan apa? Sistem ekonomi. Kemudian di sini silahkan ini apa? Coba dibaca. Tebak gambar. Siapa yang duduk-duduk sambil pegangan di bawah pohon? Itu kira-kira siapa mereka itu?
Orang Papua. Terus lagi coba deskripsikan gambar yang kalian lihat. Suku-suku pedalaman, orang Papua, terus apalagi? Berarti kira-kira bagaimana kehidupan mereka? Iya, tradisional. Terus apa lagi? Melakukan berburu ya, berburu buktinya mereka bawa apa itu? Iya, bawa tombak. Mereka sifatnya memegang teguh tradisi secara turun-temurun. Ya, bagus. Siapa ini? Ada yang kenal? Siapa dia? Presiden Korea Utara. Kira-kira rambutnya model apa itu? Iya, dia adalah presiden di Korea Utara. Nah, Korea Utara, kalau kita mendengar kata Korea Utara, apa yang ada di bayangan kalian? Pemerintahan yang? Iya, di sana pemerintahannya bersifat sosialis atau komando atau komunis. Apalagi? Peraturannya sangat ketat, terpusat. Terus apa lagi? Yang agak keras jawabnya, biar saya dengar. Tertutup, oh bagus sekali. Jadi kalau jawab yang agak keras ya, biar saya diperhatikan video berikut. Kemudian catat poin-poin penting yang ada di dalamnya. Meliputi sistem ekonomi apa. Yang kedua, karakteristik. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Silakan disimak baik-baik. Saya putarkan dulu videonya. Anak-anak peserta didik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi lanjutan bab 2 kelas 10 yaitu tentang sistem ekonomi. Nah, setelah menyimak video ini, anak-anak sekalian diharapkan dapat menjelaskan apa sih sistem ekonomi itu serta apa saja macam-macamnya. Silakan siapkan buku dan penanya dan selamat belajar. Anak-anak sekalian, berdasarkan pengertiannya, sistem ekonomi adalah cara untuk mengukur atau mengorganisasikan segala aktivitas perekonomian dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini dapat anak-anak lihat bahwa sistem itu adalah cara. Cara apa? Cara mengukur atau mengatur. Ya, apa yang diatur? Yang diatur adalah kegiatan ekonomi. Mengapa diatur? Ya, karena supaya tujuan dari suatu negara dapat tercapai. Apakah itu kemakmuran, kesejahteraan, keadilan bagi negara tersebut. Apa saja sih macam-macam sistem ekonomi? Yuk kita simak. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisionalnya silakan membentuk kelompok-kelompok sesuai yang sudah kita buat minggu kemarin. Jadi tiap kelompok ada 4 orang atau 4 anak. Jadi duduknya sudah sesuai kelompok ya ini ya. Sekarang silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan dulu untuk membagi apa yang harus dikerjakan di tiap kelompoknya. Silahkan masing-masing perwakilan maju ke sini. Ayo agak cepat. Jadi nanti setelah dapat bagian nanti bawa satu LKPD yang harus dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Coba sekarang dimulai dari Arinal, kelompok akan mengerjakan urutan yang mana. Sekarang dimulai dari kelompoknya Arinal, kelompok 4 ya tadi kalau nggak salah ya. Dimulai dari ulang, berarti ulang. Jadi yang dipakai 1 sampai 4. Harus keluar 1 sampai 4. Nah, berarti langsung kelompok 4. Nanti mengerjakan yang poin 4, artinya mengerjakan sistem ekonomi campuran. Nah, sekarang kelompok 3. Ya, kelompok 3 langsung duduk. Bisa kalian kerjakan. 1. Tradisional sudah, campuran sudah. 2. Berarti sistem ekonomi
ya, nggak usah. Tapi nggak apa-apa dulu biar. Ini ya, berarti sampean nomor 3 kelompoknya. Kelompok 1 mengerjakan yang nomor 3 yaitu sistem ekonomi kita. Silahkan dicari jawabannya. Boleh menggunakan buku paket sumbernya atau cari dari internet juga boleh, atau dari sumber-sumber lain yang relevan. Nanti persiapan masing-masing kelompok ada yang harus ada yang mewakili membacakan kelas. Ada kesulitan? Gimana? Ada kesulitan nggak? Ini berarti kelompok 3 tadi yang dibahas apa? Sistem ekonomi. Jadi mencari apa? Karakteristik, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi nomor 1. Nggak ada kesulitan ya? Ya, boleh. Loh, ini LKPD-nya memang untuk dikerjakan di situ. Jadi tidak hanya dilihat saja, tetapi untuk ditulisi jawabannya langsung di kertas atau LKPD yang saya jelaskan tadi ya. Penilaian secara berkelompok, keaktifan, kerjasama, dan sikap. Berarti ini tadi bagiannya mengerjakan apa? Campuran, mencari karakteristik, kelebihan, kekurangan sistem ekonomi, campuran, dan nanti dipresentasikan di depan kelas. Seperti itu. Saya beri tambahan waktu 5 menit lagi ya. Nanti setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Selesai, kelompok ini sudah selesai. Ya, ditulis di situ. Bagaimana? Sudah selesai apa belum? Nah, karena waktu untuk berdiskusi sudah habis, silakan yang siap duluan dari kelompok mana? Ayo yang siap duluan. Atau kelompok yang sudah siap, bisa langsung maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Inayah dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem ekonomi komando. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menyebutkan anggota kelompok saya, kelompok 2. Yang pertama ada Himatur Rosidah, lalu Khairul Inayah, Nikmal Maula, Sofi Almirananta. Dari hasil diskusi kami dapat disebutkan ciri-ciri tentang sistem ekonomi komando. Pertama, sumber daya ekonomi dikuasai oleh negara. Tingkat harga dan bunga ditentukan oleh pemerintah. Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Sistem ekonomi komando memiliki kelebihan yaitu pemerintahan mudah melakukan perjanjian dan pengendalian harga barang di pasar. Pemerataan pendapatan dapat tercapai dan lebih mudah. Lanjut, sistem ekonomi liberal jarang mengalami krisis ekonomi. Kesenjangan pendapatan, pengangguran, inflasi,
dapat ditangani dengan baik. Kekurangan sistem ekonomi komando. Pertama, sistem ekonomi komando menghambat inovasi masyarakat. Kedua, praktik monopoli sering terjadi. Terakhir, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk berekonomi ataupun berinovasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Dari hasil presentasi kelompok 2, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum jelas atau mau menambahkan juga boleh. Nggak ada? Nggak ada, berarti bisa langsung kembali ke tempat. Terima kasih. Dilanjutkan dengan kelompok berikutnya. Yuk, kelompok berikutnya. Jadi yang sudah dibahas adalah sistem ekonomi komando ya tadi. Komando sudah. Sistem ekonomi berikutnya apa? Yang mau dipresentasikan ke depan? Ya, sistem ekonomi apa tadi berarti? Tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem ekonomi tradisional, dan saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Aldiansyah Bima A. Lalu ada Muhammad Refri Huwaidi. Yang ketiga ada Ajiatul Rohmah. Yang keempat ada Dwi Azun Rosida. Oke, yang pertama sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana. Cara menyelesaikan masalah didasari oleh kebiasaan tradisi dan adat istiadat secara turun-temurun. Hasil produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari alias tidak diperjualbelikan. Masyarakat hanya mengandalkan tenaga dan sumber daya alam seadanya, tanpa bantuan teknologi canggih. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, tidak ada rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen. Memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan dengan barter. Yang kedua, belum adanya teknologi untuk menghasilkan suatu barang. Yang ketiga, teknik produksi dilakukan secara sederhana seperti bertani, berkebun, dan berburu. Sistem ekonomi tradisional yang pertama kelebihan, sumber daya dan lingkungan terjaga. Yang kedua, hubungan masyarakat masih kuat. Kekurangan, memenuhi kebutuhan bergantung dari alam, berhadapan sulit, maju dan berkembang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pemaparannya. Jadi mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menambahkan. Silakan. Mungkin ada poin-poin yang kurang atau bagaimana, atau ada yang mau bertanya. Ayo silakan. Yang bertanya sebutkan nama dan nomor absen, nanti dapat poin tambahan juga. Ya. Siapa yang mau bertanya? Ada? Khairul Inayah, absen 16. Ya, silakan. Saya ingin bertanya salah satu kelebihan sistem ekonomi tradisional. Sumber daya dan lingkungan terjaga. Jadi sumber daya alam dan lingkungannya terjaga. Tidak akan terjadi apa? Eksploitasi secara besar-besaran.
harga. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Pas ya. Nah, silakan bisa kembali ke tempat duduknya lagi. Iya bisa. Oh, ditutup dulu. Tadi kan salam ya. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya dari kelompok 1. Pakai dulu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poin ketiga sistem ekonomi liberal. Sebelum itu, di sini saya mewakili dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Nama-namanya disebutkan. Aulia Zahra, 2 Happy Ainang, 3 Sania Mutiara Hafid, 4 Siti Ulfa. Nah, Dibacakan hasilnya. hasil diskusi kami di sini adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, sistem ekonomi pasar atau liberal adalah sistem yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ciri-ciri dari ekonomi liberal adalah sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas. Kedua, adanya pembagian kelas status dalam masyarakat yaitu kelas pekerja, buruh, dan pemilik modal. Ketiga, adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Keempat, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Kelima, pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Nah, sistem ekonomi pasar atau liberal ini memiliki kelebihan. Pertama, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilan masyarakat. Kedua, masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas yang terdapat dalam diri masyarakat. Nah, kelemahan dari sistem pasar liberal ini adalah 1. Adanya persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi dan pemilik modal. Nah, maksud dari eksploitasi adalah mengambil secara berlebihan. Nah, contoh dari contoh negara yang menganut sistem ekonomi pasar atau liberal. Ada yang tahu? Nah, seperti negara-negara maju yaitu Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kembali dulu ke tempatnya. Mungkin ada yang mau bertanya. Oh, banyak yang tanya ya. Dari kelompok mana dulu ya? Ini angkat tangan dulu. Kelompok mana? 4 dulu ya. Nanti berurutan. Silakan kelompok 4. Nanti anggota kelompoknya juga ikut jawab. Silakan. Saya Arina Muna dari kelompok 4 mau bertanya. Maksud dari pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi itu apa? Mengapa sistem ekonomi liberal sering menimbulkan krisis ekonomi? Peran pemerintah dalam sistem ekonomi. Soal dari kelompok 4, Azizah. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi liberal yaitu mencegah kegagalan pasar, memberikan izin pemanfaatan sumber daya oleh pihak asing, menyediakan dan memberikan fasilitas umum. Bagaimana penanya? Bagaimana? Sudah jelas ya? Ya. Bagus, sudah jelas. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bima. Mengapa sistem ekonomi sering menimbulkan krisis ekonomi? Pada sistem ekonomi pasar sering terjadi krisis ekonomi karena terjadinya permainan dalam pasar oleh golongan yang bermodal besar. Karena dalam sistem ekonomi pasar, mereka yang mempunyai modal, merekalah yang paling berkuasa. Yang memiliki modal sedikit kalah dengan pemilik modal yang memiliki modal sangat banyak.
penanya sudah jelas? Pertanyaan terakhir, siapa yang menjawab? Sebentar. Atau yang di depan, pertanyaan tadi ingat? Dari siapa? Dari siapa? Arinal. Yang tanya. Oh. Dari Arinal ya, yang pertanyaan terakhir apa tadi? Pemilik modal. Mm-mm. Pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Mengapa? Karena sistem ekonomi. Diulangi dulu pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arinal. Arinal Muna. Mm-mm. Mengapa pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi? Karena sistem ekonomi liberal adalah sebuah sistem ekonomi yang membebaskan setiap warga negara untuk memiliki sumber-sumber produksi. Persaingan usaha pada sistem ekonomi ini sangatlah ketat, namun kualitas produk yang dihasilkan juga tinggi. Kreativitas masyarakat tidak dibatasi, namun rawan menjadi monopoli yang dilakukan oleh pemilik modal. Baik, terima kasih. Karena semua penanya sudah jelas, bisa ditutup kembali diskusinya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Bila presentasi saya ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang terdiri dari Lili Aida Fitria, Anita Nalirotut, Arinal Muna, dan Anggun Septian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi campuran. Apa sih sistem ekonomi campuran itu? Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Ciri-cirinya, adanya kebebasan individu untuk mendirikan usaha. Keuntungan umum lebih diutamakan. Pihak swasta memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian. Pemerintah membuat aturan sedemikian rupa agar tercipta persaingan yang sehat dalam perekonomian. Kelebihannya, bisa mencegah adanya monopoli pasar, perkembangan ekonomi relatif stabil, naik turunnya harga dapat dikendalikan. Kemudian perekonomian diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kekurangannya, tidak jelasnya batasan antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Jika pemerintah terlalu mendominasi, maka akan timbul etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat. Kemudian jika swasta yang terlalu mendominasi, maka akan terjadi monopoli. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang ditanyakan? Satu saja penanyanya atau mungkin dari kelompok lain? Silahkan, karena penanya hanya satu. Pertanyaannya apa? Mengapa dikatakan ekonomi campuran? Karena yang berperan dalam sistem ekonomi campuran adalah Ulang lagi pertanyaannya ya. Mengapa dikatakan sistem ekonomi campuran? Karena yang berperan dalam kegiatan perekonomian tidak hanya dari swasta pemerintah saja, namun dari keduanya ikut dalam kegiatan perekonomian. Seperti itu ya. Ada lagi yang bertanya? Atau menambahkan? Sudah. Pas? Ya. Baik, silakan diakhiri presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah, diskusi kita telah selesai. Jadi silahkan di buku catatannya masing-masing kalian merefleksi
apa-apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Bisa dilakukan nanti di rumah atau pokoknya pertemuan berikutnya harus sudah selesai. Isinya apa saja, yaitu apa yang sudah kita pelajari hari ini, terus kemudian apa yang kira-kira masih mengganjal atau masih belum kalian pahami, silakan dituliskan di bukunya masing-masing. Terus kemudian kira-kira perbaikan apa yang bisa kita lakukan untuk pertemuan berikutnya. Nah itu kemudian yang terakhir, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab selanjutnya. Tapi sebelumnya nanti diadakan evaluasi dulu, evaluasi penilaian dan bisa diakses di e-learning sesuai dengan tugas mandiri tadi ya. Silakan dicek e-learningnya, di situ ada tugas mandiri yang harus dikerjakan untuk proses atau tahapan evaluasi. Nah kemudian terakhir, karena materi yang kita pelajari hari ini sudah usai dan alhamdulillah bisa kita lalui dengan lancar dan berjalan dengan bagus. Terima kasih dan atas kerjasama kalian semua yang ada di sini. Tepuk tangan untuk kebersamaan kita hari ini. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya silakan sebelum kita akhiri ketua kelasnya memimpin doa penutup. Marilah teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga kita diberikan kelancaran dan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.